Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, salam timnas, salam sepak bola Indonesia. Nah, sudah 1 hari ya saya tidak upload video. Pada kali ini saya akan berbagi informasi dan beropini ataupun bersudut pandang mengenai seputar sepak bola Indonesia. Kita ketahui pada saat ini kita masih berkabung, masih mengalami suatu tragedi yang sangat luar biasa, yaitu tragedi Kanjuruhan, yang dimana menewaskan jatuh korban sebanyak ratusan ya. Ada yang mengatakan 127, ada yang mengatakan 182, ada yang mengatakan 100 sampai 200 lebih. Berapapun angkanya, tetap itu adalah korban jiwa, dan kita sangat berempati, sangat sedih sekali mengenai hal tersebut. Namun di balik sedih itu ada aja beberapa warga Indonesia yang saya menganggap bahwa kita sedang bergabung, tapi si warga ini ya, nanti akan saya sebutkan, dia malah mencoba untuk mengobarkan api, padahal kita sedang berusaha memadamkan. Mungkin kalau teman-teman ikuti Twitter kemarin malam dan sampai hari ini, ada trending dari salah satu pengguna Twitter ataupun dianggap pegiat sosial media yang suka bikin sosial media, yaitu dari saudara Ade Armando. Saya menyebutnya Pak Ade Armando aja, karena saya menganggap emang beliau itu adalah seorang dosen dari dari FISIP UI ya. Jadi saya nggak mau bilang Ade Armando tapi Pak Ade Armando, karena emang kapasitas dia sebagai dosen, dan juga saya dulu juga pernah jadi mahasiswa, kalau manggil dosen ya Bapak ya. Jadi Pak Ade Armando ini dia bikin statement ataupun bikin beropini melalui YouTube-nya Cokro TV, bahwa dia menganggap pada kejadian Kanjuruhan itu adalah salah supporter Arema ataupun salah Aremania sendiri. Nah, karena Aremania dengan sok jagoannya masuk ke lapangan, petang-tang peteng-teng, sehingga menyebabkan kericuhan. Seperti itulah kurang lebih kalimatnya kalau saya simpulkan ya, tapi kalimat secara lengkap bisa dilihat di Twitter, udah banyak yang upload videonya, bahkan mungkin kalau masih ada di channel YouTube-nya Cokro TV itu. Jadi bagi saya ini ungkapan Pak Ade Armando ini kurang bijak juga ya, tidak mencerminkan sebagai akademisi yang dimana beliau ada lulusan sampai S3, dosen UI pula gitu, dosen kampus terbaik di Indonesia. Saya rasa ini kurang bijak ketika Pak Ade Armando beropini seperti itu, apalagi beliau adalah banyak pengikutnya. Jadi kalau berbicara salah siapa, saya menganggap ini salah semuanya. Namun yang mesti kita perbaiki ke depannya, kita evaluasi betul-betul. Misalkan banyak di warga di sosial media mengatakan ini salah polisi dikarenakan gas air mata, ini salah Aremania karena kan turun lapangan. Coba kalau Aremania tidak turun lapangan, tidak akan terjadi kerusuhan. Saya sebagai orang yang beberapa kali nonton di stadion, terutama saya sebagai pernah nonton di stadion klub-klub gede Indonesia seperti Persib Bandung, Persis Solo. Emang suasana di stadion itu sangat beda ketika kita nonton TV, nonton bola di lewat TV ya, beda sekali. Jadi misalkan di sini kan ada semacam yang perlu dibenahi. Misalkan pertama, setiap supporter itu harus menerima kekalahan timnya ketika bermain di kandang lawan, apalagi bermain melawan tim rival. Jadi ketika Aremania turun ke lapangan itu salah satu tindakan yang salah juga, karena emang itu tidak diperbolehkan dalam sepak bola supporter turun ke lapangan sampai berbuat ricuh. Yang kedua, Pak Polisi dalam cara pengamanan itu bagi saya salah juga, apalagi menembakkan gas air mata ke tribun penonton. Harusnya Pak Polisi yang menembakkan itu harus paham betul bahwa efek samping dari gas air mata itu seperti apa. Apalagi di lingkungan stadion itu banyak anak-anak, banyak ibu-ibu, perempuan. Itu saya pribadi pernah merasakan betapa emang ada efek sampingnya gas air mata itu. Ketika saya masih mahasiswa, saya sering ikut aksi demo. Itu kan kadang polisi menembakkan gas air mata. Itu emang
sangat gak enak di mata, bahkan kita dulu pakai odol untuk menangkal itu ya. Jadi ini salah satu keliru juga Pak Polisi dalam penanganan, harus dibenahi juga. Di satu sisi bahkan FIFA itu melarang penggunaan gas air mata di dalam pertandingan sepak bola. Nah ini bisa simpang siur, agak bingung juga. Apakah Pak Polisi itu tidak tahu bahwa FIFA itu melarang? Atau bisa jadi mungkin pihak PSSI ataupun penyelenggara tidak koordinasi dengan polisi bahwa tidak boleh ada gas air mata. Atau mungkin ya Pak Polisi punya standar sendiri untuk dalam pengamanan. Ini kan menjadi evaluasi mesti menjadi evaluasi besar-besaran juga. Terus yang ketiga mengenai ini yang salah mungkin ya, ini bisa jadi salah juga, bahwa konon katanya kapasitas Kanjuruhan itu emang 38.000, tapi tiket yang dicetak sampai 42.000, artinya ini over capacity sampai 4.000 penonton. Ya betul, memang di Kanjuruhan itu tipe stadionnya bukan single set, bahkan bisa jadi lebih gitu. Cuma dengan tipe stadion yang model seperti itu, saya rasa 42.000 penonton sangat begitu banyak. Sangat begitu banyak. Bahkan stadion GBLA aja ataupun stadion Batakan GBLA ya yang saya sering nonton, itu yang gede kayak gitu 2 tingkat itu kapasitasnya maksimal 38.000 sampai 40 ribuan ya. Nah ini kan kalau Kanjuruhan itu kan model stadion zaman dulu gitu ya, itu kalau sampai 42 lembar emang sangat begitu over capacity. Dan ini salah satu kekeliruan juga dari pihak panitia mencetak 42 ribu lembar tiket. Ketika saya nonton di TV emang sangat banyak sekali. Emang ketika Arema melawan Persib, Arema melawan Persija itu pasti banyak sekali. Jadi ya dari segala elemen saya menganggap ini ya semua salah. Tinggal kita memperbaiki evaluasi, jangan sampai di hari berikutnya itu terjadi lagi. Itu jangan sampai, karena ternyata konon ini kejadian yang paling terburuk sepanjang sejarah sepak bola, kedua setelah kejadian Peru ya, sampai 300 orang. Cuma ketika di Peru itu tahun di bawah tahun 2000. Berarti ini di atas tahun 2022 yang dimana sepak bola udah modern. Dan ini menjadi dunia keram juga sepak bola modern gitu ya. Tapi itu jadi ya, terus konon katanya Pak Polisi juga, pihak kepolisian udah meminta terhadap PSSI ataupun PT LIB untuk mengundurkan jadwal pertandingan, tapi tidak bisa dengan alasan apa gitu lah. Kalau netizen bilang itu karena rating televisi, tapi nggak tahu. Dan itu bisa menjadi pertimbangan juga, pihak penyelenggara mesti mendengarkan pihak pengamanan, karena mereka yang lebih tahu dalam pengamanan kerumunan. Jadi bagi saya Pak Ade Armando sangat tidak objektif ketika menganggap hanya supporter Arema yang salah. Itu sangat tidak objektif Pak. Dan itu menjadi respon sangat keras juga di sosial media, bahkan banyak berkomentar. Jadi bagi saya logikanya Pak Ade Armando kurang pas, mesti diperbaiki lagi logikanya. Karena saya menganggap kurang pas. Saya pengen saya kan nggak tahu juga Pak Ade Armando apakah pernah nonton di stadion, kan nggak tahu juga. Jadi nggak objektif dan nggak berlogika juga ketika menganggap beropini seperti itu. Jadi saya pernah nonton Persib Bandung melawan PSM Makassar. Ketika itu di Piala Presiden tahun berapa pas zamannya Melo Gomez, itu Persib Bandung kalah 1-0 di GBLA, dan itu supporter ricuh sama ada, bahkan saya juga harus berlindung lempar-lemparan. Namun di situ tidak ada Pak Polisi yang menembakkan gas air mata. Bahkan sampai ke luar stadion ada sedikit gesekan, tapi tidak begitu gede ya. Tapi yang saya agak sedikit kecewakan juga emang, kenapa gas air mata bisa ditembakkan ke tribun? Kenapa tidak berpikir bahwa di tribun itu ada anak kecil, ada balita, ada perempuan, anak-anak. Konon ada anak bayi 1,5 bulan ataupun 2 bulan itu meninggal di pangkuan ibunya. Karena emang efek gas air mata. Gas air mata ditembakkan langsung nggak pecah. Ditambah lagi konon ada cerita pintu 13 ketutup. Nah itu mesti diusut tuntas juga.
Jadi bagi saya, Pak Ade Armando mohon diperbaiki lagi mengenai logika ketika berbicara mengenai supporter Arema yang salah. Itu tidak betul dan itu sangat keliru. Semua salah, beberapa elemen salah, tinggal kita perbaiki. Jadi itu saya saya beropini ya, semua yang saya sampaikan adalah opini. Mudah-mudahan saya berharap kedepannya nonton bola itu sangat nyaman, tidak ada rusuh, karena saya pribadi sangat suka nonton sepak bola di stadion. Saya ingin suatu saat nanti ketika saya nonton Persib Bandung, saya bisa nonton di kandang Persija, di GBK ataupun di ya nonton bareng. Kemarin sudah terwujud ketika Persib lawan Arema, beberapa supporter Persib disediakan tribun oleh pihak panitia dan Aremanya sangat welcome, sangat enak gitu. Itu salah satu mungkin bentuk bahwa kita emang harus berubah, kita harus damai. Nah, dan juga pada waktu itu Persib mengalahkan Arema dengan skor 1-2. Tapi tidak ada kericuhan, tidak, ya wajar ketika ada kericuhan, supporter tidak puas dengan timnya ketika bermain di kandang, apalagi melawan tim lawan kalah, itu pasti ada kekecewaan. Tapi kembali lagi bahwa sportivitas sepak bola, sport adalah hiburan. Karena nonton sepak bola sama nonton konser itu beda. Nonton sepak bola itu lebih family, makanya banyak anak-anak yang nonton sepak bola di stadion karena emang lebih family. Tapi kalau selama kejadian tersebut itu bukan family lagi tapi seperti kuburan, mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Cukup, mari kita semua bersatu supporter, ketika tim kita kalah kita terima karena kita tetap mencari hiburan. Terima kasih. Semua opini yang saya sampaikan pandangan saya pribadi, tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun. Beropini, mari kita berdiskusi mengenai pandangan ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timnas Indonesia, salam sepak bola Indonesia Jaya.